Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Kita sampai pada Asma Allah yang ke-15, Asmaul Husna yang ke-15, yaitu Al-Qahhar. Al-Qahhar ini secara bahasa artinya adalah yang maha mengalahkan. Di dalam Al-Quran surat Shad ayat nomor 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana mundzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah wahai Rasulku, innama ana mundzirun, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Jadi Rasulullah ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan posisi beliau sebagai mundzir, pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahil wahidul qahhar, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Jadi Al-Qahhar ini adalah merupakan bentuk mubalaghah superlatif dari kata-kata qahir, yang mengandung makna bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengalahkan dan tidak terkalahkan, kapanpun dan dimanapun. Dan ketika Asma'u Al-Qahhar ini digandingkan dengan Asma'u Al-Wahid, Al-Wahidul Qahhar, ini mengandung pengertian bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Sehingga dengan demikian sebagai seorang hamba, kita tidak pantas untuk kemudian menyombongkan diri karena kekuatan apapun yang kita miliki, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha perkasa, yang maha mengalahkan. Bahkan dalam satu riwayat nanti ketika semua makhluk ini mati, dari kiamat itu sampai malaikat pun juga mati semua, maka Allah Ta'ala dengan gagahnya menyatakan limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini. Mana itu dulu orang-orang yang ketika di dunianya menyombongkan dirinya. Mana itu Fir'aun yang karena kebesaran kekuasaannya, karena kekuatan tentaranya, kemudian dia sampai pada puncak kesombongannya mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Ternyata akhirnya pun Fir'aun justru terhinakan di akhir hidupnya. Itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Al-Qahharnya yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Para jamaah rahimakumullah, di antara
konsekuensi yang kita fahami dari makna Al-Qahar ini adalah bahwa sesungguhnya hanya Allah sajalah zat yang berhak disembah dan diibadahi, yang pantas disembah dan diibadahi, yang pantas kita jadikan sebagai kebergantungan kita. Karena kalau kita bergantung kepada yang selain Allah, itu akan lemah. Sampai digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40 insyaallah. Ketika orang itu sudah bergantung kepada yang selain Gusti Allah, maka gantungannya itu lemah, rapuh. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a. Gambaran dan perumpamaan, tamsil dan ibarat dari orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, kama salil ankabut. Mereka itu seperti laba-laba yang ittakhadat baitan. Laba-laba itu adalah binatang yang bisa membuat rumahnya sendiri. Tetapi wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu ya rumahnya laba-laba itu. Tidak usah nunggu gempa bumi, angin topan, ditiup gitu aja sudah rusak. Itulah orang yang bergantung kepada selain Allah. Mungkin kelihatannya dia itu punya sandaran, punya gantungan, tetapi sesungguhnya dia lemah. Maka sebagai orang yang beriman, hendaknya kita itu bergantung hanya kepada Allah, yang Al-Qahar, yang memang maha perkasa, yang memang maha gagah dan mengatur seluruh alam ini. Atau bahasa yang lagi viral itu ya, kita akan cari dekengan itu ya dekengan pusat, hanya berdekeng kepada Gusti Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau pernah di dalam penjara itu mengatakan kepada dua temannya di penjara itu, yang ini diabadikan di dalam Quran surat Yusuf ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sahibai sijnu a'arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar. Wahai kawanku, ketika itu di penjara beliau mengatakan, apakah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu yang dijadikan sesembahan? Amillah, atau hanya Allah yang al-wahidul qahhar, yang maha besar dan maha perkasa. Kekuatannya tidak tertandingi, keperkasaannya tidak tertandingi. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qahhar. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka Al-Qahhar ini bisa kita jadikan sebuah bait doa ketika kita dalam situasi apapun itu membutuhkan sebuah pertolongan Allah yang segera. Nah, jadi kadang-kadang kita itu baru berdoa ketika sudah dalam keadaan terjepit. Padahal sesungguhnya doa itu harus kita lakukan secara istiqomah, supaya nanti ketika kita dalam keadaan situasi yang sulit, di situ Allah Ta'ala mendatangkan pertolongannya. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, a'rifillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah engkau kepada Allah dalam keadaan engkau lapang, supaya Allah mengingatmu dalam keadaan engkau sempit. Dalam Al-Quran dikisahkan ketika Nabi Yunus alaihissalam itu berada di dalam perut ikan, kemudian beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa pernyataan Allah dalam Al-Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja seandainya hambaku Yunus itu sebelum-sebelumnya tidak termasuk minal musabbihin, orang-orang yang sudah membiasakan mengucapkan tasbih kepada aku, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya kok sampai hari kiamat tidak akan aku keluarkan dari dalam perut ikan. Itu
yang harus selalu kita bergantung hati kita ini kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Kita konekkan terus sehingga perlindungan Allah akan senantiasa menyertai kita. Demikian sudah 10 menit apa yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi perjalanan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna